Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masuk ke dalam tema 4, yaitu tentang berbagai pekerjaan. Nah, jadi di sini yang akan kita bahas adalah tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita dan yang ada di Indonesia yang terkait dengan kondisi geografis Indonesia, ya. Seperti nanti pekerjaan di pantai itu berbeda, di dataran rendah berbeda, di dataran tinggi juga berbeda, tergantung dengan lokasi atau daerah atau letak geografis dari daerah tersebut. Nah, di sini kita akan membahas di subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Sangat penting, nak, keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu kita pertahankan. Dengan cara menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu menjadikan manusia mudah dalam melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas. Contohnya, usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Jadi agar sumber daya alam ini terjaga, tidak habis, tidak punah, yaitu kita melakukan yang pertama, reboisasi. Apa itu reboisasi? Yaitu adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Nah, gundul itu artinya hutan tersebut sudah berkurang pohon-pohonnya, nak. Jadi hutan tersebut sudah jarang pohon-pohonnya sehingga disebut gundul. Jadi gundul itu seperti kalau manusia itu kepalanya botak. Nah, yang kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Nah, dengan cara membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai, maka sumber daya alam yang ada di sungai tersebut dapat terjaga. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Jadi kita mengolah sumber daya alam itu ditingkatkan untuk kebutuhan manusia sehingga sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan. Contohnya seperti eceng gondok yang biasa dibuang, dimusnahkan, akhirnya eceng gondok tersebut dimanfaatkan sebagai kerajinan dengan cara dikeringkan. Kemudian ada yang memang sering dibuang, yaitu adalah parasit. Itu tumbuhan tanaman yang memang sering numpang di pohon-pohon dan membuat pohon-pohon itu mati. Itu dimanfaatkan untuk juga dikeringkan menjadi kerajinan-kerajinan. Nah, keseimbangan alam itu dapat terganggu, yaitu kalau di pantai terjadi abrasi. Abrasi itu apa? Abrasi itu adalah gelombang laut yang terus-menerus menerjang tebing tanah sehingga tanahnya tersebut longsor. Nah, itu disebut abrasi, yaitu longsor yang terjadi di laut. Kemudian menjaga kelestarian pohon bakau juga nih. Itu adalah cara kita untuk menjaga keseimbangan di pantai sehingga tidak terjadi abrasi, yaitu dengan cara kita menanam pohon bakau di daerah pesisir pantai. Alasannya karena pohon bakau itu fungsinya adalah sebagai penahan gelombang air laut. Selain penahan gelombang air laut, pohon bakau juga berfungsi sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Nah, kita lihat jenis pekerjaan yang sesuai dengan tempat tinggalnya. Tadi kita bahas tentang pantai. Nah, di pantai atau di laut jenis pekerjaannya yaitu adalah nelayan. Kemudian di pantai juga menjadi wirausaha, dia berdagang es kelapa, kemudian berdagang cindramata, kemudian menjadi pemandu wisata. Nah, itu adalah kerjaan yang ada di pantai. Kerjaan yang ada di dataran rendah seperti kita menanam padi yang disebut petani, ya. Yang ketiga adalah di dataran tinggi. Itu namanya nanti dia itu berkebun teh karena dataran tinggi itu dingin. Ada juga jadi peternak, ya. Nah, bagaimana bentang alam atau ciri-ciri dataran tinggi? Nah, dataran tinggi itu di sini kita lihat yaitu adalah dia pasti daerahnya tinggi, ya. Pasti daerahnya sejuk, udaranya dingin. Kemudian lembab. Nah, yang di dataran rendah, bentang dataran rendah itu
dimanfaatkan biasanya dataran rendah sebagai tempat pertanian ya. Kalau di dataran tinggi itu perkebunan, juga peternakan juga bisa. Nah, di bentang alam pantai itu juga ada, yaitu tadi dimanfaatkan untuk wisata, hiburan, kemudian tempat tambang garam ya. Jadi petani garam bisa juga bikin, di situ adalah petani rumput laut ya, banyak ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang pekerjaan dan cara kita menyeimbangkan alam dan melestarikan sumber daya alam. Setelah ini ada soal dari Bapak berupa rekaman suara, dan kalian kerjakan di buku tema. Ditulis saja jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.